Dari situ YouTube mulai berantem. Mereka tanya mereka, betul itu kejadian seperti itu. Nggak lama masuk penjara orang itu. Nggak usah kasih tahu namanya. Masuk penjara karena? Ya dihadukan sama YouTube lain. Oh. Ada masalah. Oke. Iya kan, tapi bukan masalah dengan saya. Saya tidak mau kalau orang main-main sama Tuhan itu. Saya mau bertobat tuntas. Ya, gini. Waktu saya bukan orang Kristen ya. Saya bukan mantan orang Kristen. Bapak saya tidak karuan. Bapak saya pencandu alkohol. Umur 5 tahun bapak saya meninggal, umur 5 tahun ibu saya meninggal. Bagaimana hidup tanpa orang tua? Ini habis babak belur, dihajar orang, disiksa orang. Ya? Terus timbullah satu kerinduan, satu ketika nanti akan balas dendam. Umur 17 tahun aku sudah tidak terpilih sama manusia. Salah satu kepala preman di Sumatera Utara saya potong lehernya. Saya potong, saya cincang dia, darahnya saya minum. Ini otak saya ini udah rusak. Otak saya udah rusak, Pak. Siapapun tidak bisa lagi memperbaiki. Udah rusak kehidupan saya, hancur. Aku tidak pernah tahu sama orang. Kalau nggak dapat dari depan, dari belakang dia aku pajak. Jadi hukuman saya hukuman mati. Hakim saya OP Simanjuntak, Pengadilan Negeri Sumatera Utara, menjadi saksi. Ya. Kemudian prosesnya panjang, lewat 30 kali sidang, baru putuskan 6 tahun hukuman saya. Dari hukuman mati ditinjau kembali, akhirnya 6 tahun. Ya. Dalam penjara itu, saya di luar penjara itu banyak cari-cari ilmu dukun untuk membalas dendam. Ya. Akhirnya itulah saya bisa rubuhkan salah satu kepala preman itu ya. Tapi Pak namanya nanti saya kasih tahu ya. Sabar. Akhirnya saya diponis 6 tahun. Ya, masuk 6 tahun saya dalam penjara. Pada saat saya hampir mau mati, tidak ada orang bisa tolong. Ilmu saya nggak berguna, dukun saya tidak berguna, sanak saudara saya tidak bisa berguna, dokter manapun tidak menemukan penyakit saya. Penyakit saya kalau udah kambuh, leher saya tidak bisa goyang begini, badan saya tidak bisa goyang gini. Ya nggak bisa, udah beku. Ya, jadi ketika penyakit itu menyerang, saya hanya berpikir sebentar lagi saya akan mati. Itu yang saya pikir. Terus saya pergi bersandar di tembok penjara untuk menunggukan kematian. 700 orang tidak ada yang tahu kalau saya sakit, karena saya tidak beritahukan kepada siapapun. Selain daripada pikir sebentar lagi saya akan mati, saudara-saudara saya tidak ada yang bisa menolong saya. Tiba-tiba muncul seorang pria. Pria itu bukan orang Kristen. Pria itu Pak Ustadz, namanya Jafar Sidik, asal dari kota Pelembongan. Ada 12 orang masuk penjara kasusnya perampokan. Bapak ini datang kepada saya, dia tidak tanya kau siapa, bikin apa, tidak. Dia datang kasih Alkitab Perjanjian Baru, kemudian dia pergi, dia katakan di situ ada kematian orang Kristen, pergilah. Setelah itu dia pergi. Ya, jadi yang memberikan Alkitab bagi saya itu bukan orang Kristen. Amin. Anda percaya kalau Tuhan pakai burung gagak untuk rantai roti dan daging kepada Elia? Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apa saja. Ya. Ketika saya pegang Alkitab itu, saya pergi masuk dalam satu ruangan, saya lihat ada 10 orang yang ngikuti kebaktian. Semuanya orang berat semua. Ya, itulah pertama sekali. Setelah saya masuk mendengarkan firman Tuhan, itulah pertama sekali saya mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kami undang sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darahmu. Pada saat kami menyanyikan pujian itu hari Rabu jam 3 sore dipimpin oleh gereja sidang jemaat Allah, Pendeta Paul Sinaga. Tiba-tiba saya kok melihat sebuah salib muncul. Ketika saya melihat salib, saya takut karena kami orang India bukan menyembah salib, kami menyembah patung. Tapi pada saat saya mau mati, patung itu tidak datang, dukun saya tidak datang, ilmu saya tidak berguna. Semakin dekat saya semakin begini. Tiba-tiba salib itu menaruh. Saya terkejut.